Saudara yang terkasih, mungkin kita datang ke tempat ini, mungkin aktivitas, shalom Bapak, Tuhan berkati. Mungkin aktivitas kita dari pagi, sehingga kita datang ke tempat ini, kita lupa untuk berdoa. Kita lupa untuk bagaimana mengucap syukur untuk napas dan kehidupan yang Tuhan berikan. Itulah sebabnya hari ini saya dengan saudara datang di tempat ini. Kami ingin berbagi sedikit tentang kebenaran bagaimana hati hidup ini. Saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata dalam Yakobus 4 ayat 14, jangan melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Itulah sebabnya hari ini kalau kita mengerti tentang tujuan hidup kita, dari pagi kita datang ke tempat ini, kita sudah melakukan bagiannya Tuhan, yaitu kita mengucap syukur untuk napas dan kehidupan yang Tuhan berikan. Saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata, hidup kita sama seperti uap naik lalu lenyap. Bagaimana kita mengerti tentang arti hidup kita? Kita tahu tentang tanggal kelahiran kita, tetapi tanggal kematian kita tidak tahu. Firman Tuhan berkata, hidup kita sama seperti uap naik lalu lenyap. Itulah sebabnya bagaimana kita bisa mengerjakan tentang keselamatan hidup kekal. Hari ini ada banyak orang dalam aktivitas kesibukan mereka, tetapi mereka tidak tahu tentang arti hidup mereka. Itulah sebabnya hari ini saya datang kepada saudara di tempat ini. Firman Tuhan berkata, keselamatan hidup kekal itu harus dikerjakan. Caranya bagaimana? Kita harus bersaksi tentang nama Yesus. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa malu menyaksikan namaku di depan banyak orang, aku pun malu menyaksikan namanya di depan Bapa. Amin. Amin. Hari ini kami berbagi tentang kebenaran firman Tuhan kepada saudara dengan saya. Firman Tuhan berkata, kata Yesus, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itulah sebabnya Tuhan mau kita harus pergi ke sana. Hari ini saya mau sampaikan untuk saudara yang mendengarkan firman ini. Kita tahu tentang tanggal kelahiran kita, tetapi tanggal kematian kita tidak tahu. Itulah sebabnya jangan kita lupa mengerjakan tentang keselamatan hidup kekal. Karena apa? Surga itu kekal, neraka itu kekal. Kalau kita mengerti tentang maksud dan rencana Tuhan, waktu Tuhan tiba, saya dengan saudara sudah mempunyai tempat dalam kerajaan surga. Amin. Amin, amin. Amin. Sementara firman Tuhan berkata, hidup kita sama seperti uap naik lalu lenyap. Hari ini orang sibuk dengan kesibukan dunia, mereka tidak tahu kalau satu waktu kita akan mengakhiri hidup kita. Mungkin hari ini kita kuat, kita gagah, kita katakan kita mampu, kita hebat. Tapi ketika kita mengakhiri hidup kita, saudara, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam kitab Korintus, kita akan menghadap tata pengadilan Kristus. Kita akan dihakimi sesuai dengan perbuatan kita, baik ataupun jahat di mata Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Itulah sebabnya saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata, waktu kita menghadap tata pengadilan Kristus, perbuatan kita yang bawa kita ke sana. Kalau hidup kita selama masih hidup suka menceritakan kekurangan rumah tangga orang, suka menjelekkan orang, suka mengkhianati orang, tidak ada yang tersembunyi. Waktu menghadap tahta pengadilan Kristus akan kentara di sana. Kalau karakter kita waktu masih hidup, kita suka menjelekkan orang dan menjatuhkan orang. Itulah sebabnya hari ini kita harus tahu dan mengerti tentang hati hidup ini. Firman Tuhan berkata, hidup ini sama seperti uap naik lalu lenyap. Tidak ada yang jago di bumi ini. Karena apa? Waktu kita lahir, kita sudah pegang boarding pass untuk mati lagi. Saudara pengkhotbah berkata, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah mengaruniakannya. Hidup kita ini, tubuh kita ini adalah debu. Sementara cacing-cacing yang di tanah sedang kirim salam untuk saya dengan saudara. Karena apa? Satu waktu kita akan kembali menjadi tanah seperti semula, tapi roh kita kembali kepada Allah mengaruniakannya. Di sana kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita akan dihakimi sesuai dengan perbuatan kita, baik ataupun jahat di mata Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan itu harus dikerjakan. Caranya bagaimana? Yesus berkata, jangan malu bersaksi tentang namaku di depan banyak orang, supaya aku tidak malu menyaksikan namamu di depan Bapa. Waktu masa penghakiman terjadi, Tuhan berkata,
Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang pertama adalah kasih dari Yesus, yang kedua berbicara tentang hidup yang kekal. Yesus sudah datang untuk melunasi setiap perbuatan kita dengan darahnya yang mahal. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tuhan mau kita pakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan, mulut kita untuk memuliakan Tuhan, tangan kita untuk memuliakan Tuhan, kaki kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Amin, amin, amin. Bapak-bapak, jaga tangan baik-baik. Tangan itu untuk pakai memuliakan Tuhan, bukan pakai mama anda sama kan hati diskon nanti. Jaga mata. Firman Tuhan bilang begini, jikalau matamu gelap, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Lukas 9 ayatnya yang ke-1, firman Tuhan berkata, Yesus memberikan tenaga dan kuasa kepada ke-12 murid. Yesus berkata, kalian pergi dan menguasai setan-setan dan membuat mujizat demi namaku. Hari ini Yesus perintahkan kita untuk kita harus penuh dalam Kristus. Kita harus menguasai setan-setan, sehingga setan-setan tidak berdaya dalam hidup kita. Tapi sekarang setan-setan yang menguasai kita karena kita jauh dari Tuhan. Setan kuasai di mana? Setan kuasai di mulut, setan kuasai di mata, setan kuasai di telinga, setan kuasai di pikiran, setan kuasai di hati, setan kuasai di kaki. Jadi kaki ini diambil kita ke tempat yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mata ini juga ambil kita ke tempat yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tangan ini juga kita pakai tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena kita memberikan hidup ini dikuasai oleh setan. Kalau kita yang menguasai setan tidak berfungsi. Hari ini saya mau sampaikan untuk saudara sekalian, hari ini setan mencuri banyak sekali apa yang memberikan kepada orang Papua. Mengapa saya katakan seperti begini? Biasanya orang Papua merayakan 5 Februari Injil masuk di Papua, khususnya di Papua Barat, kota Manokwari. Dari 1855 sampai 2023 ini sudah 168 tahun. Tetapi kenapa generasi kami masih terbelenggu? Orang Papua masih dirantai, orang Papua masih fly, orang Papua masih pencuri-pencuri, orang Papua masih ganja, orang Papua masih narkoba, orang Papua masih melakukan judi. Itulah sebabnya hari ini orang Papua harus mengalami perubahan. Amin. Amin. Kalau tidak sangkakala yang pertama berbunyi, orang percaya dipikirkan sebagian orang besar Papua tinggal jaga Papua. Firman berkata, rampas mereka dari api. Hari ini firman keras untuk saya dengan saudara. Kalau kita makan bubur terus, bagaimana kita mau mengalami keselamatan? Harus kita makan nasi yang keras-keras supaya perubahan terjadi. Itu yang Tuhan mau orang Papua harus lakukan. Seberapa jauh orang Papua bangkit dan memberkati bangsa-bangsa, tapi sampai sekarang orang Papua masih menceritakan kekurangan tante di sebelah rumah, masih baku benci dengan om di sebelah rumah, masih baku benci dengan tanda. Itulah sebabnya sumber berkat tidak ada pada kita. Dari pagi sampai malam kenapa kita hidup susah? Karena kita tidak mengandalkan Tuhan dalam perencanaan kita. Amin. Amin, amin, amin. Itu yang harus kita lakukan, khususnya untuk orang Papua. Banyak hamba-hamba Tuhan datang dari Amerika, dari California, dari negara-negara bikin KKR di Papua, bikin KKR di Papua juga. Kenapa orang Papua masih fly? Kenapa orang Papua masih pencuri-pencuri? Kenapa orang Papua masih menceritakan kekurangan orang Papua? Orang Papua tidak mengerti tentang makna bagaimana mengalami transformasi. Itu yang harus orang Papua lakukan. Saudara, apa yang terjadi di masa Nuh itu akan terjadi di zaman ini. Firman Tuhan berkata, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang, tidak menghargai satu sama yang lain. Karena soal makan, karena soal minum, mereka jual apa yang Tuhan
Tuhan berikan dalam hidup mereka. Hari ini firman datang untuk saya dengan saudara. Harus kita mengerti tentang tujuan hidup kita. Saudara bayangkan firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat 10. Batas umur manusia ini 70 atau 80 tahun saja. Hari ini orang senang-senang, kesibukan, keramaian, dan tidak tahu satu waktu Tuhan akan mengakhiri hidup ini. Hidup ini tidak panjang saudara. Hari ini saudara kuat, hari ini saudara katakan saudara bisa, tapi ketika kematian datang itu langsung kita disingkirkan. Kita tahu tentang tanggal kelahiran kita, tetapi tanggal kematian kita tidak tahu. Nah, ini yang bahaya.